Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Mudik bersama teman yang ternyata sudah meninggal. Sahabat Sejuta Kisah, mudik merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh para perantau yang merantau jauh dari kampung. Cerita tentang perjalanan mudik dari para perantau tak selamanya indah. Ternyata ada juga para pemudik yang mengalami hal horor atau cerita mistis. Hal itulah yang dialami oleh Hudar yang telah lama tidak pulang kampung. Ketika mudik dia langsung mendapatkan pengalaman horor. Cerita ini dialami Hudar pada perjalanan mudik tahun 2018 silam. Cerita diawali dengan temannya Hudar bernama Yuda yang merupakan seorang bujang yang sudah 7 tahun tidak pulang kampung. Waktu itu Yuda sudah dalam perjalanan pulang dengan naik bis. Dalam perjalanan, Yuda mencoba memperhatikan kondisi di dalam bis. Kok sepi ya? Mungkin orang-orang itu udah pada tidur. Yuda coba lihat sekitar di dalam bis itu. Ya, suasananya gelap karena lampu sudah dimatikan. Terkadang lampu dari jalanan beberapa kali masuk ke dalam bis. Tidak berapa lama, bis yang ditumpangi Yuda masuk jalur tol Cipali. Di situ perasaan Yuda sudah sangat senang karena sebentar lagi dia bakal sampai tujuan. Gak sabar banget nih gue, kata Yuda membayangkan orang tuanya akan syok melihat anaknya pulang, sebab Yuda memang tidak memberitahu orang tuanya jika dia akan pulang kampung tahun itu. Dalam perjalanan pulang itu, Yuda seperti teringat kembali di mana dia sangat rindu berat kepada kedua orang tuanya. Dia juga tidak menyangka kalau tahun itu dia bisa pulang, karena sebelumnya dia tidak mudik karena ada masalah kerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Saat itu, Yuda duduk sendirian di kursi tengah, di sampingnya kosong. Yuda pun sempat berpikir tentang kursi bis yang kosong itu. Kok tumben udah mau lebaran penumpangnya nggak penuh? Apa mungkin udah pulang mudik duluan kali ya? Pikir Yuda pada saat itu. Yuda pun benar-benar menikmati perjalanan di malam itu. Dia tidak mengantuk dan sangat merasa senang berada di dalam bis. Karena kondisi sudah tengah malam, suasana di dalam tentunya sepi. Yuda kembali memperhatikan keadaan sekitarnya. Yuda memperhatikan penumpang satu persatu. Ada yang sudah tertidur pulas, ada yang sedang menatap keluar jendela, dan ada beberapa dari mereka yang lagi sibuk mainin handphone. Para penumpang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing tanpa memperdulikan satu dengan yang lainnya. Termasuk mereka juga tidak memperdulikan Yuda yang dari tadi sedang memperhatikan mereka. Dan dalam gelap itu, Yuda melihat ada anak perempuan yang sedang memperhatikan dirinya. Mungkin usianya sekitar 4 tahunan. Kepala anak kecil itu muncul dari sandaran kursi. Yuda sempat kaget melihat anak kecil tersebut. Yuda langsung senyum karena anak kecil itu seperti malu-malu dan langsung bersembunyi lagi di balik kursi. Tapi perlahan anak itu muncul lagi dari balik kursi. Menurut Yuda, wajah anak itu sangat lucu. Di situ Yuda senyum, lalu anak itu pun kembali senyum kepada Yuda. Dan gak lama terdengar suara teguran dari ibu anak tersebut. "Nilam, ayo tidur," kata ibu itu. "Mah, ada om di situ," jawab Nilam. Ibu Nilam pun penasaran dan memutuskan berdiri. Dia celingak-celinguk untuk melihat om yang dimaksud oleh Nilam. Saat ibu Nilam itu berdiri, Yuda itu melihat kalau wajah dari ibu tersebut sepertinya agak pucat. Mungkin karena kelelahan, rambutnya terurai dan wajahnya sangat cantik. Ibu Nilam tengok ke kiri ke kanan seperti orang kebingungan untuk mencari keberadaan Yuda. "Udah gak ada siapa-siapa Nilam, ayo tidur," kata ibu Nilam. Yuda pun kaget karena ibu Nilam tidak melihat dirinya. Buset, masa iya gua gak kelihatan? Gila kali itu ibu-ibu, pikir Yuda pada saat itu. Yuda tidak mau ambil pusing. Tak lama bis belok masuk ke jalur peristirahatan.
Sepertinya bis akan istirahat terlebih dahulu. Di lain tempat, sebut aja nih namanya Hudar, seorang driver yang bekerja di Jakarta untuk memutuskan buat mudik. Karena capek terjebak macet di Jakarta, Hudar baru sampai tol Cipali pada tengah malam. Karena lelah menyupir sendirian, Hudar memutuskan untuk istirahat agar tidak kenapa-kenapa di jalan. Pada saat itu Hudar berhenti ke tempat peristirahatan dan mobilnya diparkir di sebuah bis yang ditumpangi Yuda. Hudar keluar dari mobilnya, keretekin badannya dan mencari warung yang cocok untuk beristirahat. Akhirnya Hudar menemukan warung tempat istirahat yang tidak terlalu ramai. Posisinya ada di ujung. Hudar pun langsung memesan kopi hitam untuk menghilangkan rasa kantuknya saat menyupir nanti. Sambil istirahat, Hudar asik main handphonenya, hingga dia tidak sadar kalau ada orang yang memperhatikan dia. Hudar mulai mengalihkan pandangannya dari handphone ke orang tersebut. Iya, itu orang kok liatin gua terus, katanya. Karena memang lampu di warung itu remang-remang, Hudar pun terus memastikan orang tersebut apakah memperhatikan dia atau tidak. Kayak kenal orang itu, kata Hudar. Si Hudar kaget dan mengatakan orang yang memperhatikannya itu seperti temannya bernama Yuda. Itu kayaknya si Yuda deh. Kok bisa-bisanya gue ketemu sama Yuda di sini? Kata Hudar. Hudar pun langsung menemui Yuda. Loh, Yuda, aku kira siapa tadi? Oh ya, kamu sama siapa, Yud? Sendiri nih. Kamu mau kemana, Dar? Mudik juga? Iyalah. Oh ya, naik apa kamu? Obrolan Hudar dan Yuda terus berlanjut. Karena mereka berdua sudah lama tidak bertemu, jadi banyak hal yang dibicarakan. Di mana mereka berdua ini dulunya adalah teman satu SMA, tapi harus terpisah karena kampusnya yang berbeda. Karena saking sibuknya, Hudar dan Yuda itu tahu mengenai informasi masing-masing dari kabar burung yang beredar, kemudian dari teman-teman mereka, dan melihat medsos masing-masing. Di situ Hudar juga mutusin mengajak Yuda untuk pulang bareng, hitung-hitung untuk menemani dia sedang nyupir. Yuda pun akhirnya setuju, karena dia pikir mungkin dia bisa bercerita lebih banyak dengan sahabat lamanya itu. Mobil Hudar pun berjalan, tapi selama perjalanan justru mereka itu lebih banyak diam. Lah, kok malah jadi begini? Gumam Hudar. Karena tidak mau suasana terus hening, Hudar pun memulai pembicaraan. Hudar mulai menanyakan tentang kerjaan Yuda sampai dengan kondisinya. Disitulah Yuda cerita kalau dia sempat sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tapi Hudar sedikit tidak percaya karena kata teman-teman yang lain, Yuda itu sakitnya sakit parah. Singkat cerita, Hudar pun memutuskan untuk mengantarkan Yuda pulang ke rumahnya. Karena seingat Hudar, jarak rumahnya dengan Yuda tidak terlalu jauh, paling sekitar 15 menit. Sudah hampir 2 jam mobil itu berjalan. Suasana di dalam itu begitu sepi karena memang tidak ada lagi obrolan. Hudar sendiri lama-kelamaan mulai tidak nyaman dengan parfum yang dipakai Yuda. Ini Yuda kok pakai parfum kayak begini? Gumam Hudar lagi. Tidak berselang lama, mobil Hudar pun masuk ke sebuah pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman di sana terlihat begitu sepi, tidak ada orang sama sekali. Mungkin karena memang sudah malam hari, jadi orang di kampung itu sudah pada istirahat. Hudar seperti masih menerka-nerka dan mengingat-ingat jalan yang dilaluinya itu. Sepertinya dia masih hafal jalannya, hingga beberapa belokan sampai juga di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, yaitu rumahnya Yuda. Itu rumahku yang pagar besi itu, Dar, kata Yuda. Oh ya, ternyata udah banyak yang berubah ya, Yud, kata Hudar. Langsung mobil pun jalan dan parkir di depan rumah Yuda. Yuda pun menawarkan Hudar untuk mampir. Mau mampir dulu, Dar, kata Yuda. Enggak deh, Yud, jawab Hudar kembali. Karena sudah malam, Hudar langsung memutar mobilnya. Dan pada saat itu, si Yuda langsung masuk begitu saja lewat pintu samping rumahnya.
Padahal Yuda belum pamit dan bilang terima kasih kepada Hudar. Aneh nih bocah, kok jadi nggak sopan gini? Pikir Hudar pada saat itu. Karena zaman dia kenal dulu, Yuda orangnya sopan. Akhirnya Hudar jalan ke arah mobil. Tapi pas dia belum masuk ke mobil, ada bapak-bapak yang buka pintu rumahnya Yuda. Bapak itu senyum ke arah Hudar, dan ternyata itu adalah bapaknya Yuda. Bapaknya pun akhirnya mengajak Hudar untuk masuk. Karena memang bapaknya itu tadi penasaran, ada mobil yang tengah malam ada di depan rumahnya. Pada saat itu Hudar mendapat kabar yang membuat dia sangat syok. Bapak Ibu masih ingat dengan saya? Saya Hudar, teman SMA-nya Yuda. Tadi dia pulang bareng saya. Jadi begini nak Hudar. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ini akan membuat kamu kaget. Kenapa emangnya? Tanya Hudar. Sebenarnya Yuda udah meninggal. Beberapa bulan sebelumnya almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan kerja di Jakarta. Kata Bapak Yuda. Pak, itu nggak benar kan? Tadi saya baru saja antar pulang Pak. Tadi dia masuk kok, jawab Hudar. Hudar benar-benar bingung, takut sekaligus sedih karena telah kehilangan teman seperjuangannya. Hudar masih tidak percaya, hatinya setengah menerima keadaan itu. Lah terus, tadi yang sama kue itu siapa? Kata Hudar. Bapak dan ibunya Yuda terus menenangkan Hudar supaya tenang. Setelah agak tenangan, walau masih sedih dan kaget, Hudar berpikir mungkin ada maksud di balik peristiwa tersebut. Bisa saja si Yuda ini pengen ngasih tahu Hudar tentang keadaannya dan sekaligus agar si Hudar datang ke kuburannya ziarah mumpung sedang di kampung. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa kalau Anda punya pengalaman mistis dan ingin Anda bagikan di channel Sejuta Kisah, silahkan kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Kalau malas ngetik, boleh gunakan voice note, durasinya bebas. Dan jangan sampai ketinggalan, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.